1 detik. Jilid 3. Oh, selain fathah. Pokok bahasa nomi jilid 1, fathah 2, 3, 4, sukun dan tasdid 5, wakaf dan dengung. Ya, kalau mau ekstrim dengung gitu aja. Kalau 5 dengung gitu aja. Kalau 5 dengung. Ya. Kalau 6 kebalikannya 5 berarti tidak dengung gitu aja. Biar urut ya. Kerangka berpikirnya 1 fathah, selain fathah panjang, sukun dan tasdid, dengung, tidak dengung. Dan jilid 6 ini adalah tingkat ke-6. Tingkat ke berapa? Kita akan diskusikan bersama dan kita awali dengan baca basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak bosan mengingatkan ketika akan mengajar jilid yang baru, jangan lupa sampaikan moto umum yang pertama. Apa? Seperti apa contohnya? Misalnya, anak-anak belajar jilid 6 itu mudah sekali. Kenapa harus kita tanamkan kalimat positif seperti itu? Ya. Artinya begini ya teman-teman sekalian, mau kalimat itu positif, mau negatif, ketika sudah kita keluarkan dan diterima oleh anak-anak kita, kata itu akan bersemayam di dalam alam bawah sadarnya. Ya. Tidak percaya? Saya buktikan. Saya bukannya sakti tapi ini pengalaman. Ya. Coba perhatikan saya, tatap mata saya. Serius banget. Saat ini Ustadz dan Ustadzah, saat ini hari apa ini? Sabtu. Ayo, jangan berpikir, ingat instruksinya, jangan berpikir kuda. Ayo, yang datang siapa? Ayo, jangan berpikir kuda, gajah. Yang datang siapa? Hah? Kuda. Iya. Gajah juga datang. Instruksinya apa tadi? Jangan berpikir. Iya. Makanya sama-sama kalimat itu keluar dari diri kita, ya. Kita sampaikan dengan kata-kata positif dan mudah, itu termasuk kategori kata positif. Iya. Itu ya. Sebelum mengajar itu ya alhamdulillah hari ini kita belajar jilid 6, anak-anak. Jilid 6 itu mudah sekali, gitu ya. Baik, tadi sudah belajar jilid 5 dan luar biasa. Setelah itu dites oleh koordinator, ya. Kemudian dinaikkan oleh koordinator ke jilid selanjutnya. Jadi yang ngetes itu harus koordinator, Ustaz. Tidak boleh gurunya sendiri ya. Jadi guru hanya boleh menaikkan halaman. Kalau naikkan jilid siapa? Ya. Kita kenalan dulu, hafalannya melanjutkan. Berarti jilid 5 kemarin terakhir surat apa? Al-Adiyat. Ya. Jilid 6 hanya 2, Az-Zalzalah sama Al-Bayyinah. Pokok bahasanya ini, pengenalan bacaan Qalqalah, tidak dengung, nun kecil di bawah, bacaan ana, surat Al-Baqarah, kemudian pengenalan tanda wakaf. Kalau disingkat ekstrimnya kayak yang saya sampaikan apa? Tidak dengung. Qalqalah kan enggak dengung kan? Iya. Itu ya. Petunjuk singkatnya. Kok ngos-ngosan saya? Kekenyangan ini ya. Oke, baca bersama-sama 2, 3. Ajarkan bacaan Qalqalah, dipantulkan. Artinya nanti kalau kita mengajarkan materi Qalqalah, konsepnya adalah anak-anak qaf sukun dipantulkan membacanya. Itu maksudnya. Ketika ketemu huruf Qalqalah yang lain, dal sukun dipantulkan membaca. Jadi kata kuncinya mengajarkan Qalqalah adalah apa ini? Dipantulkan membacanya. Nanti kita terapkan ya. Ajarkan nun sukun atau tanwin dibaca tidak dengung. Ya, ada yang membahasakan jelas, silakan apa-apa ya. Kemudian apa ini? Ajarkan nun kecil di bawah.
ketika dibaca waqaf dan dibaca wasol, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, sebelum kita ngajar, saya tanya dulu, ini persiapan kita ngajar. Jilid 6 ini, di halaman pertama, ada apa ini? Basmalah. Statusnya jadi apa itu? Apersepsi. Siapa yang baca kalau apersepsi? Murid. Apalagi apersepsinya? Kiku. Berarti basmalah, kiku dibaca oleh siapa? Anak-anak. Baik anak-anak, silakan kita baca bersama yang kita tunjuk ini. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca 3 huruf ini. 2, 3. Lebih cepat. Cepat lagi. Ada yang bisa baca ini? Kalau antum ya bak kok gitu. Anak-anak biasanya belum tahu baca bak. Gitu aja. Dibaca bagaimana nak? Baik, anak-anak perhatikan yang ini dibaca bakok. Dibaca bakok. Dibaca bakok. Dibaca bagaimana? Sekali lagi. Yang putra, yang putri bersama. Anak-anak sekalian, ada huruf apa itu ya? Yang disukun itu? Apa? Huruf qaf, betul. Anak-anak perhatikan, qaf sukun dipantulkan membacanya. Apa anak-anak? Qaf sukun dipantulkan membacanya. Contohnya, baca bersama 2, 3. Coba baca 2 huruf ini, 2, 3. Yang ini, yang ini. Kata Ustadz Ando tadi, ketika menunjuk pemahaman konsep, hati-hati salah tunjuk. Yang ditunjuk harus sesuai dengan materi yang di atasnya. Itu ya. Contoh, coba baca 2 huruf ini saja. 1, 2, 3. Uqa, yang ini. Uqa, yang ini. Itu aja. Saya ada di tahapan apa barusan? Pemahaman. Idealnya habis pemahaman itu apa? Keterampilan, iya. Itu kalau tidak ada materi lagi. Di sini ada materi lain enggak? Ada, berarti habis pemahaman balik kemana? Penanaman lagi. Yo baca yang ini, 3-3-nya. 2, 3. Potitu, sekali lagi. Anak-anak yang ini dibaca bagaimana? Perhatikan Ustadz, yang itu dibaca batok. 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 Dibaca bagaimana? Sekali lagi. Ada huruf apa ini? Tok sukun. Anak-anak, tok sukun dipantulkan. Apa tadi? Tok sukun. Coba baca yang 2 huruf ini. 1, 2, 3. Nulta. Yang ini. Khilta. Yang ini diwakafkan. Bagaimana mewakafkan? Sudah pemahaman kan? Baru kita kemana? Terampilan. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Qatiqu baqa. Qatiqu baqa. La uqasimu biyaumil qiyamah. Wala uqasimu bin nafsil lawamah. Sampai baris paling bawah. Setelah 9 menit jangan lupa sisakan 1 menit mengajar halaman 20. Baik anak-anak sekalian, ini huruf apa ya? Nun. Ini tanda apa ini? Coret panjang. Kemarin kita pelajari kalau ada coret panjang dibaca panjang berapa Yunan? Anak-anak mulai hari ini, hari apa ini? Sabtu. Kita sepakati bahwa coret panjang pada huruf dibaca panjang 3 ayunan. Dibaca panjang berapa? 3 ayunan. Yang dibaca panjang 3 ayunan tadi apa? Coret panjang. Coret panjang yang ada di mana? Di huruf. Berarti coret panjang pada huruf dibaca panjang 3 ayunan. Bagaimana 3 ayunan itu anak-anak? 1, 2, 3. Sekarang kita baca nun dengan 3 ayunan.
Nun. Sekali lagi. Nun. Yang putra saja. Yang putri saja 3 ayunan. Sekarang bersama-sama tanpa mengayun. 2, 3. Jari-jarinya nggak boleh gini. Ayo diam. Kepalanya nggak boleh gini-gini. Ayo 3 ayunan. 2, 3. Nah, jadinya seperti itu Ustaz. Jangan ngajar anak-anak ini dibaca 3 ayunan. Nun. Ustaz kalau ngayun terus itu yang dilihat anak apanya? Ayunannya. Apalagi nun. Yang dilihat anak kepalanya ya. Itu ya. Sudah. Coba Yono. Faisal. Ya, Endang. Nah, sudah. Ayo bersama-sama 2, 3. Oke, anak silakan dibuka bukunya jilid 6 halaman 1. Ayo. Kita baca bersama dari basmalah ya, dari atas sampai bawah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Harus lebih cepat bacanya. Qaqiqu baqa, tatitu bata. La. Bukunya. Kok ikut saya? Ikut bukunya. 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Innama tu'aduna lasadiq. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya cukup. Taruhlah sudah 3 putaran. Sekarang Nova baca halaman 1. Ketika ada satu yang baca, yang lain ngapain? 5. Ayo. Agak beda. Iya, yang beda itu namanya bid'ah. Ayo. Wa kullu bid'atin. Ayo. Basmalah dulu dong. Oh iya bagus. Ayo Aisyah. Ayo ngelamun Aisyah. Ayo baca. Halaman 1. Oh iya bagus Mas. Sudah ya. Subhanallah luar biasa. Ustaz senang sekali ya. Ustaz ini belajar sama manusia golongan halus. Iya. Artinya ngevaluasinya itu setelah membaca bersama-sama, iya, anak diminta satu persatu. Ada beberapa teknik teman-teman, ada yang 1 kali setoran 1 halaman. Ya, 1 halaman, itu saya sarankan jika kelompok kita itu tertib, bagus, nurut, pinter-pinter, itu no problem. Tapi jika kelompok kita luar biasa nggak bisa tertib maksudnya. Iya, saya sarankan jangan 1 halaman, 1 anak 2 baris dulu. Dan jangan diurut, kalau diurut dihitung nih. Misalnya ini 2 baris, dia nyantai nggak nyimak, ngitung, dihitung, seret. Oh saya ketemu baris ini, ya sudah nggak nyimak dia. Langsung ditunjuk, ya no, habis itu langsung ke sana, Pak Ijo, kaget Pak Ijo ya. Makanya tidak ada kesempatan untuk berleha-leha. Itu jika kelompok kita tidak bisa tertib. Kalau tertib kayak ini, wah aman, ya. Tak doakan besok muridnya begini semua ya. Nurut, disuruh berdiri nurut, tepuk nurut ya. Disuruh ngapain nurut ya. Dan sepanjang sejarah saya ngajar tidak pernah punya kelompok seperti ini. Iya, tapi saya doakan nanti antum semuanya punya kelompok seperti ini. Tertib ya. Suruh buka bukunya, buka semua ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Untuk yang kelompoknya tertib boleh langsung 1 halaman. Tapi kalau modelnya tidak bisa tertib, iya, pakai jurus kedua tadi. Iya. Ditunjuk 1 anak dengan acak. Iya. Coba semuanya disimak gitu.
Jadi kalau kelompoknya tidak bisa disiplin nanti akan terlatih mereka ya untuk menyimak. Oke ya, next ya. Halaman apa ini? Halaman yang baru. Ayo coba sekarang teman-teman yang ngajar, gampang kan caranya tadi ya? Kan sama, hanya beda hurufnya kan? Ayo saya bantu nunjuk, 1, 2, 3. Harus jelas instruksinya, mau saya baca satu-satu apa langsung tiga-tiganya? Yo bilang dong tiga-tiganya ya. Babi bu, kok ikut babi bu? Babi bu, babi bu, sudah 2. Kok ada huruf apa? Tadi gimana? Ini dibaca bab. Saya sebagai murid baca bab. Bab. Enggak dengar ya? Oh, sudah keras bab baca apa? Ketika saya sebagai murid ustadz-ustadzah ngomong bab itu apa yang dilakukan oleh teman-teman? Ustadz jangan diistighfari. Bagus dulu enggak apa-apa. Oh bagus, perhatikan ustadz. Gitu loh ustadz. Ayo, saya baca bab. Bagus. Bab. Bab. Terus, saya sebagai murid sudah bisa baca bab. Dipuji dulu, baru ditanamkan konsepnya apa? Jangan diajari, dijak ngobrol. Huruf ba ustadzah, sukun ustadz, ba sukun, dipantulkan, membacanya, konfirmasi. Apa nak? Gitu loh. Enggak apa-apa, hari ini panggil saya anak enggak apa-apa ya. Bebas. Iya, enggak ada undang-undangnya. Iya, ketika ini huruf apa nak? Ba ustadz, ini sukun. Iya. Ba sukun dipantulkan. Lempar ke muridnya. Ba sukun dipantulkan membacanya ustadz. Bab. Sub. Tub. Mana? Ini tahu. Saya bingung nyari. Antum enak, yang ini. Lah, tapi tadi inspiratif sekali ya. Artinya apa? Kita sebagai guru harus tahu posisinya di mana ba itu berada. Iya. Jangan, ayo baca ini, sub. Yang kedua, oh enggak ada nak, enggak ada, banyak cerai. Iya, harus tahu di mana bak sukunya. Baca yang ini anak, 2 huruf saja, 2, 3. Sub, yang ini diwakafkan. Qarib, wakafkan. Yang ini dibaca ab, yang ini diwakafkan. Harus tahu persis posisinya. Understand? 10. Gampang ya? Next. Pokoknya jilid 6 paling mudah daripada jilid 1. Ayo. Sekarang yang putra ngajar yang putri. Saya bantu Ustaz. Ayo, 1, 2, 3. Pakai instruksi 1, 2, 3 gitu loh. Ayo. Ulangi. Dibaca bat katanya, ayo. Loh salah kok bagus. Diluruskan dulu Ustaz, mereka baca bat tadi. Ayo, dicontohkan, ayo.
Anak-anak yang ini dibaca bagaimana anak-anak? Sekali lagi. Ada huruf apa nak? Kok jim? Jak sukun. Huruf jim sukun. Anak-anak jim sukun dipantulkan membacanya. Apa anak-anak? Jim sukun dipantulkan membacanya. Contohnya apa ini? Baja. Yang ini dibaca bagaimana? Naja. Yang ini dibaca bagaimana? Moja. Itu ya. Sekarang yang putri, materinya yang dal. Ayo 1, 2, 3. Bat. Iya, habis bagus diluruskan. Oh jangan, harus dicontohkan dulu. Ayo. Apa nak? Bade. 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 Lagi. Jangan ngajari, diajak ngobrol. Ayo. Dal ustazah. Sukun. Dal sukun dipantulkan membacanya. Contohnya yang ini diwakafkan. Gitu ya. Ada gambaran ya. Jadi tadi ya kita mencoba untuk komunikasi. Jangan langsung dal sukun, jangan ya. Anak diajak ngobrol. Yang kedua, kalau anak kita ajak komunikasi, mengurangi satu kantuk, ya. Yang kedua, meminimalisir anak itu enggak konsen, pasti melihat gurunya terus, mau dijak ngobrol, ya. Gitu ya. Makanya kemarin saya arahkan ketika mengajarkan tunjuk peraganya, lihat ke anak-anak, ya, untuk memastikan apakah semuanya masih melek gitu, ya. Jangan-jangan sudah ada yang di dunia lain, gitu ya. Cukup ya. Urutannya mudah sekali ya. Nah, kalau yang ini, ayo bagaimana itu? Bagaimana kira-kira? Mana persepsinya? Persepsinya itu mana? Hah? Ya ini juga persepsi. Coba baca bersama 2, 3. Wataba. Sekali lagi. Itu persepsi. Anak-anak ada tanda apa ini ya? Wakaf. Artinya berhenti. Perhatikan anak-anak. Wataba. Jika wakaf dibaca watab. Apa anak-anak? Jika wakaf dibaca. Nah, itu cara bacanya. Belum konsepnya. Iya. Sekarang konsepnya. Perhatikan anak-anak, ada huruf apa itu? Kemudian ada tanda apa ini? Lalu ada apa ini? Betul, perhatikan anak-anak. Ba tasdid jika wakaf, ya, ditekan dan dipantulkan membacanya. Urutannya begitu. Ba tasdid, tasdid itu kemarin di tempat diapakan? Kan ditekan ya. Ba tasdid, ya, jika wakaf ditekan dan dipantulkan membacanya. Apa anak-anak? Ba tasdid jika wakaf ditekan dan dipantulkan. Contohnya sekali lagi yang ini dibaca. Berarti yang ini juga sama. Bagaimana cara baca yang tengah ini? Nah, jika wakaf dibaca, berarti penanaman konsepnya bagaimana? Qaf, kok qaf sukun? Qaf tasdid jika wakaf ditekan dan dipantulkan bacanya.
Contohnya yang ini, kalau ini, ada lagi nggak materinya? Ada kan? Berarti bagaimana cara bacanya? Biasanya anak-anak sudah langsung otomatis wal hajj gitu. Nanti guru tinggal menanamkan konsep. Berarti konsepnya bagaimana itu? Jim tasdid, jika wakaf ditekan dan dipantulkan. Contohnya apa ini? Kemudian keterampilannya guru boleh mencontohkan dulu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, dan seterusnya, kemudian baru anak-anak menirukan. Sudah selesai kol-kolannya ya? Ini persis dengan jilid 5 tadi cara ngajarnya. Persis sekali. Ada gambaran gimana kira-kira? Ayo pakai komunikatif dong, ayo dengan saya jadi muridnya. 1, 2, 3. Nun sukun Ustadz, tanwin Ustadzah. Ini huruf lam, ro. Nun sukun atau tanwin bertemu, dibaca. Nah, alhamdulillah. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu. Iya, pakai salah satu karena bertemu dua sekaligus tidak mungkin. Ya, bertemu salah satu huruf lam ro dibaca. Anak-anak, bacaan tidak dengung seperti apa? Coba perhatikan bacanya Ustaz tadi ya. Walakilla, walakilla, walakin la yash'urun, walakin Rasulullah. Yuk bersama-sama 2, 3. Yang kedua, itu namanya tahapan apa? Boleh pemahaman. Nah, pemahamannya bisa ditingkatkan lagi dengan cara dialog lagi. Coba perhatikan anak-anak, ada huruf apa ini? Nun sukun, bertemu huruf apa? Dibaca bagaimana? Tidak dengung. Coba dibaca lagi. Subhanallah. Yang kedua, ada huruf apa ini? Bertemu huruf apa? Dibaca bagaimana? Coba kalian baca lagi. Kemudian pemahamannya ditingkatkan lagi. Boleh enggak Ustadz baca walakin la yash'urun? Tidak boleh. Kenapa? Dengung. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana bacanya? Boleh begitu, dipahamkan sampai dialognya seperti itu. Ada 3 tingkat pemahaman tadi kalau kita mau grade, iya. Jadi kita ajak diskusi. Tadi saya latih untuk mengurai dalam rangka untuk persiapan nanti ketika mereka belajar tajwid. Tapi kita tidak ngomong tajwidnya kan. Nun sukun bertemu ini dibaca bagaimana? Tidak dengung, coba dibaca. Nah gitu aja. Oke Ustadz, gampang ya. Halaman apa ini? Keterampilan. Kalau yang ini bagaimana? Yuk. Jangan sukun dong, sukun. 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 Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, dibaca tidak dengung. Biasanya halaman ini ustadz ditanya, ustadzah itu kan alif. Jawabannya apa? Anak-anak itu hamzah. Loh tapi kan alif, iya bentuknya alif, tapi namanya hamzah. Nanti kalau bertemu yang bentuknya alif seperti ini dan ada harokatnya, itu namanya hamzah. Anak jilid 6 sudah bisa diajak dialog begitu. Iya.
Jadi makanya ustadz harus pinter ngajak dialog. Itu ya. Contoh, Thayran ababil. Ustadz ulangi. Thayran ababil. Yuk bersama-sama. Thayran ababil. Baik, ini ada tanda apa ini? Tanwin. Bertemu huruf apa ini? Hamzah atau alif? Pokoknya kalau ada harokatnya namanya ya, hamzah yang bentuknya alif. Azabun alim. Coba baca 2, 3. Ada apa ini? Tanwin bertemu huruf apa? Dibaca bagaimana? Kalau ini huruf apa anak-anak? Alif. Nanti anak akan tahu bedanya. Oh, berarti selamanya alif tidak bisa menerima harokat. Ujung-ujungnya begitu closingnya. Ya Ustaz ya? Ujung-ujungnya begitu. Alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Halaman apa ini? Keterampilan. Guru boleh mencontohkan? Ini sama ya. Bagaimana konsepnya? Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Ha, kha dibaca. Gitu ya. Sama ini. Kemudian ini dirangkum di halaman 11 yaitu bacaan idhar dalam ilmu tajwidnya ya. Tapi kita di jilid tidak menyentuh ranah tajwidnya ya. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha dibaca tidak dengung. Yuk, yang ini. Mana persepsinya? Iya, anak-anak suruh baca saja. Ayo baca bersama 2, 3. Al-haqqah. Anak-anak perhatikan ada tanda apa itu ya? Coret panjang. Setelah itu ada apa ini ya di atas qaf ya? Tasdid betul. Anak-anak coret panjang bertemu tasdid. Ya, dibaca panjang 3 ayunan lalu ditekan. Apa tadi? Coret panjang bertemu tasdid dibaca panjang 3 ayunan lalu ditekan. Kenapa ditekan? Ada tasdid gitu aja kan nyambung jilid 4 ya. Berarti cara bacanya bagaimana? Al-haqqah. Yang kedua berarti dibaca bagaimana? Mal-haqqah. Itu ya. Mudah sekali 6 ini. Materi selanjutnya apa itu? Mana persepsinya? Alladzi, siapa yang baca? Anak-anak, gurunya nunjuk. Yuk, silakan dibaca bersama. 2, 3. Alladzi sama dengan. Ada yang baru enggak di situ anak-anak? Apa itu? Nun kecil. Ya, di Umi kita menyebutnya nun kecil. Kenapa disebut nun kecil? Karena tulisannya terus gitu aja. Iya. Gak usah nyebut nun wikoya, nun wasul, nun iwat, nun apa lagi? Gak usah, pokoknya nun kecil. Iya. Mereka hanya butuh nun kecil. Anak-anak posisinya di mana ya? Di awal ayat, betul. Anak-anak perhatikan nun kecil di awal ayat seperti ini, di awal ayat tidak dibaca. Apa Endang? Endang? Endang. Oh di bawah. Apa Irfan? Berarti ini dibaca bagaimana? Nah, itu ya. Ya kita baca bersama ini. 1, 2. Oh iya anak-anak, selain nun kecil ada tanda lagi ya. Apa ini ya? Mau tahu enggak tanda apa itu? Kalau mau tahu dibuka bukunya, ayo halaman 40. Jadi ketika peraga halaman 13, anak-anak kita ajak membuka bukunya, halaman 10 boleh, kita ajak membuka peraga juga boleh. Ya. Oke, sudah halaman 40.
Kita akan menghafal tanda-tanda yang baru itu. Ya, siap? Ikuti kata-kata Ustadz tadi. 2, 3. Ikuti kata-kata Ustadz tadi. Ikuti kata-kata Ustadz tadi. Ayo, mim kecil waqaf lazim. Mim kecil waqaf lazim. Tanda harus berhenti. Perhatikan, Ustadz ulang dari awal sampai terakhir. Selesai Ustadz langsung ditirukan. Mim kecil waqaf lazim, tanda harus berhenti. Yang putra saja. Putri saja. Bersama lagi. Mim kecil waqaf lazim. To, kof, lam, kofa, jim, tanda waqaf sebaiknya berhenti. Dilihat dulu. To, kof, lam, kofa, jim, tanda waqaf sebaiknya berhenti. Ustadz ulangin dari awal, kalian simak langsung tirukan, siap? Mim kecil waqaf lazim, tanda harus berhenti. To, kof, lam, kofa, jim, tanda waqaf sebaiknya berhenti. 2, 3. Lebih cepat lagi dari awal. 2, 3. Mim kecil waqaf lazim, tanda harus berhenti. To, kof, lam, kofa, jim, tanda waqaf. Hati-hati, ada anak-anak kreatif sekarang. To, kopla, kopla gitu. Harus artikulasinya guru harus jelas ya. Kalau nggak jelas hati-hati. Anak-anak to, kopla, kopla, jim, tanda waqaf. Iya. To. Ustaz jangan tertawa. To, kof, lam, kofa, jim. Iya, harus jelas. Ya, ada anak keasikan menghafal. Mim kecil waqaf lazim, tanda harus penting. To, kopla, kopla. Kalau kopla itu apa? Hah? Ininya bermasalah. Ya, titik 3 mu'anaqah, berhenti di salah satu titik 3. Sekali lagi 2, 3. Titik 3. Berhenti di salah satu titik 3. Sod, lam, kof, lam, alif, zain, sod, tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Kok lam z? Lam alif zai, lam z. Ulangi 2, 3. Sod, lam, kof, lam, alif, zai. Bermasalah wasolnya ini ya. Ulangi pelan-pelan. 2. Berhenti di salah satu titik 3. Sod, lam, kof, lam, alif, zain, sod, tanda wasol sebaiknya dibaca terus. Ayo, 1, 2, sen gak iso Jawa yang tidak bisa menggantikan Ustadz. 1, 2, 3. Ayo. Mulutnya kelihatan beda. Gampang untuk melihat anak kita yang belum hafal. 1, posisi mulutnya nggak sama dengan temannya. Yang kedua, dia senyum-senyum saja. Tak lihat tadi 1, 2, 3. Pokoknya dia berpeci gitu. Ada yang nggak pakai peci, nggak hafal, hanya tersenyum. Itu ya. Tapi itu dihafal pelan-pelan. Sampai anak-anak hafal, berarti gurunya harus hafal duluan. Bukan juga, duluan. Iya. Jangan menghafal bersama anak-anak Ustadz, tak jamin kalah Ustadz. Anak sekarang itu tidak Pentium lagi. Apa itu? Core i4. Iya, luar biasa cepat hafalannya. Iya. Saya jamin kalau menghafal bareng tak jamin kalah. Iya. Ayo anak kita hafal bersama-sama, kalah Ustadz.
Sudah hafal Ustaz. Dilihat anak-anaknya. Oh ada 2 yang belum hafal, tambah 2 menit. Sudah Ustaz. Kelihatan hafal semuanya, tinggal 1. Siapa itu? Ustaznya belum hafal. Iya. Hati-hati ya, harus hafal duluan. Sampai begini, tok masuk tanda apa? Loh jangan lihat bukunya dong, tok. Wakaf, artinya sebaiknya berhenti. Mim kecil. Artinya apa? Titik 3. Artinya apa? Sod. Asal, artinya? Sod lam. Tanda wasol artinya sampai anak-anak bisa menjawab seperti ustadz sekalian tadi. Siap? Insya Allah. Baik, anak-anak kembali ke laptop. Kita baca bersama-sama ya. Contoh yang ini. Ayo 1, 2, 3. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sebentar, ada tanda apa ini? Qaf lam, artinya tanda apa itu? Sebaiknya berhenti. Lanjut 1, 2, 3. Wa huwa bikulli khalqin alim. Lanjut 2, 3. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang ini salah ya. Ini harusnya kha. Ini juga salah cetak, iya. Yang terbaru sudah betul kha, iya. Di buku betul, iya. Di buku betul. Yang di Praga salah cetak. Ustadz, saya enggak kuat Ustadz kalau dari alladzi sampai tuqidun. Guru yang bijak, iya, memberikan solusi yaitu anak-anak boleh berhenti di kalimat apa ini? Naro, gitu ya. Nanti kita mengulang di minasyajaril akhdari. Kita ulang alladzi 1, 2, 3. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Minasyajaril akhdari naran fa idza ada pelajaran apa ini anak-anak? Nun kecil di awal ayat. Sudah ya? Sudah keterampilan kan? Sudah. Kemudian yang kedua, coba baca bersama. 1, 2, 3. Masalanil qaumu, sama dengan qaumu, sama ya. Ada nun kecil juga. Di mana posisinya? Di tengah. Anak-anak sekalian perhatikan nun kecil di tengah ayat dibaca nih gitu aja. Dibaca atau dibaca kasroh silakan. Tapi enak nih gitu aja. Biar anak-anak langsung baca nih. Coba contoh yang bawah dibaca. 1, 2, 3. Kuat satu nafas? Kuat. Kalau tidak kuat boleh berhenti di biayatina. Nanti mengulang di alladzina. Coba diulang. 2, 3. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina. Alladzina kazzabu biayatina wa anfusahum. Itu ya seperti cara ngajarnya. Dan saya mau kasih tambahan bahwa setiap nun kecil, iya, di tengah ayat pasti hukumnya dia dibaca kasroh. Ya, dengan cara
membaca harokat tanwin sebelum nun kecil itu menjadi tunggal. Kalau yang mun menjadi mu. Kalau yang lan menjadi la. Lin menjadi li. Iya. Kemudian yang apa? Belum. Ron menjadi roh tunggal. Berarti saya kasih tantangan, kalau nun kecil di aladzi ini statusnya menjadi tengah ayat, berarti dibaca wasol. Makanya ada yang menyebut tanda apa nun wasol. Bagaimana cara membaca alimun aladzi? Alimunilladzi. Yang tanwin menjadi tunggal mu, gitu ya. Berarti kalau dibaca dari sini bagaimana? 1, 2, 3. Betul begitu ya. Tapi ini jangan diajarkan ke anak-anak ya. Ini tambahan untuk ustadz saja ya. Jadi kalau dibaca begini. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Itu satu nafas. Bisa baca kayak Ustaz? Ayo baca persis kayak Ustaz. Ayo. 1, ambil nafas, 2, 3. Wa huwa bikulli Subhanallah, luar biasa. Kalau mau mencuri yang profesional, jangan wa huwa bikulli syai'in alimun alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Hati-hati, itu namanya gaya baca sakaratul maut. Ya. Hati-hati di luar sana ada Azrail. Itu ya. Nah, itu tapi jangan diajarkan anak, ya kasihan. Ustaz aja enggak kuat kok, ya. Ini tambahan untuk guru. Ustaz kok kuat? Kuat aku kok. Ya dilatih Ustaz. Bagaimana nafasnya biar relatif panjang? 1, jangan banyak tidur. Waduh kena aku. 2, kurangi sambal. Biasanya itu yang ustazah itu. Beli bakso semangkok, itu cabenya 2 mangkok. Sampai rugi itu yang jualan. Iya. Dan yang es-esnya berlebihan dikurangi. Karena es itu bisa aduh repot ini kalau saya nggak pakai bahasa Jawa ya. Bisa menyempitkan pita suara dan bikin kaku pita suara. Iya. Bikin kaku. Kemudian riadohnya atau olahraganya yang laki-laki lari dan renang. Ya. Dulu saya suspek nggak kayak gini, sekarang gendut ya. Saya olahragawan dulu. Saya itu dulu guru olahraga, ya. Dan tersesat di dunia yang benar. Ya. Olahraga apapun, insya Allah saya bisa, insya Allah, iya. Nah, olahraga setiap hari lari itu, iya, lari. Karena sekarang sering sertifikasi, sering tahsin, banyak duduk, banyak makan, dan banyak tidur. Akhirnya ada kemajuan di perut, iya. Ada pengurangan di suara, iya. Itu ya. Yang Ustadz gimana Ustadz? Saya tidak menyarankan lari atau renang. Nyapu di rumah masing-masing. Dengan cara begini, ini boleh diterapkan ya. Kalau nggak percaya nanti dibuktikan 3 bulan lagi atau 2 bulan saya datang ke sini, mudah-mudahan diundang. Ya, saya tanya, nanti di rumah kan nyapu semua kan Ustadz? Kalian lihat wajahnya kayaknya ibu-ibu yang atau gemar bekerja ya, gemar menyapu. Gini caranya, izin ke suami bagi yang sudah bersuami ya.
Abi saya izin mau latihan. Latihan apa Mi? Tenaga dalam. Iya, tenaga dalam. Apa itu? Udahlah. Wis pokoknya doakan berhasil. Oh ya tak doakan. Wis sebelum ambil sapu bismillahirrahmanirrahim, ambil sapunya, iya, tarik nafas. Kemudian nyapu dengan tahan nafas. Kalau disapa temannya, Ustazah Sofia, diimpet dulu. Ya, habis menyapu rumah datangi beliau. Mohon maaf Mbak ya, tadi saya latihan. Latihan apa? Tenaga dalam. Iya. Dan kalau bisa disesuaikan dengan kalender. Tanggal 1 minimal 1 sapuan. Sudah. Tanggal 1 berhasil. Tanggal 7 minimal berhasil. Tanggal 15 minimal kapu. Iya. Berhasil. Tanggal 23 minimal berapa sapuan? Nah, jangan mentang-mentang tanggal tua terus nyapunya ngawur. Artinya temponya tidak sesuai dengan kebiasaan. Iya. Tanggal 25 langsung per. Jangan, stabil. Oh enggak kuat, berhenti di 24. Ya sudah, mulai tanggal 25, 24 sapuan. Tanggal 27, 24 sapuan. Tanggal 31 juga 24 sapuan. Dan dihitung dari Januari ini ila yaumil qiyamah 24 sapuan. Kalau tidak bisa menambah satu pun, jangan mengurangi walaupun satu. Siap? Insya Allah ya, nanti nafasnya Ustazah bertambah panjang, relatif panjang. Karena tadi di Al-Quran nanti ada ayat-ayat yang di situ kita nggak boleh wakaf. Dan guru dituntut harus kuat. Itu ya, dituntut harus kuat, kecuali emergensi tadi itu. Itu ya. Termasuk tadi bacanya ya. Selain suara yang lantang, ya, gaya ngajar yang menyenangkan, kita harus punya nafas yang relatif panjang, iya. Itu ya, itu level 1 Ustadz level 1 begitu, iya. Level 2-nya dengan bersuara, menyuarakan satu huruf hijaiyah saja. Ustadz saya tidak sempat, kalau saya dulu di atas motor, kan berangkat ke kota saya sekitar 40 menit perjalanan. Itu latihan suara. Ya itu dihitung berapa detik. Oh hari ini bisa 25, besok jangan 25. Berarti besok berapa? Begitu seterusnya. Kalau belum bisa nambah jangan mengurangi. Itu level 2. Level 3, bismillah niat latihan nafas dengan baca Al-Quran. Surat Fatihah yang pertama baca ayatan bi ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Level kedua, 2 ayat 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Seterusnya. Level 3. Ya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Level 4. Ya 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Oh masih kuat. Level 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih kuat. Level 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kuat. Level 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, kuat. Iya. Biasanya saya kuat, ini kebanyakan ikan lele tadi. Iya, latihannya begitu. Oh, Fatihah sudah bisa satu nafas, tambahi Anas. Waladhdallin qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau masih kuat tambah Anaba. Nanti rongga kita semakin lentur zat dan penyimpanan udara semakin banyak, jadi kita bisa baca Quran satu nafas, satu kali baca seperti yang diharapkan oleh Al-Qur'an. Binafasin wa ida. Cukup ya. Kemudian ini Fawathihus Suwar diajarkan nyicil dan ciri khas di Umi teman-teman, awal surat Asy-Syura ha mim ain sin qaf ini dibaca satu nafas. Lah kalau nafas kita enggak panjang kan jadi kendala. Iya. Oh, anak belum ya? Oh, mohon maaf. Iya. Anak-anak ini dibaca bagaimana? Ana, betul. Anak ini coba perhatikan Ustadz. Ana dibaca ana, gitu aja. Apa anak-anak? Ana dibaca ana, ini dibaca, yang ini dibaca. Ya sudah. Kemudian anak-anak diajak untuk tadarus. Mulai halaman ini anak-anak kita latih untuk tadarus Al-Qur'an. Dilatih, ya. Dengan cara apa? Dicontohkan dulu, ya. Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Bisa? Ayo bersama 2, 3. Qul innama ana munzirun wa ma min illallah wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Itu sudah satu paket lagu, nada 1 dan nada 2. Ini perlu kita arahkan karena tampilannya sudah beda dengan halaman sebelumnya kan. Kalau sebelumnya dari jilid 3 sampai 6 tadi satu baris satu nada, betul ya? Satu baris satu nada. Kalau sudah seperti ini pahamkan ke anak-anak bahwa satu nada satu waqaf. Apa? Nada. Tadi ketika saya berhenti di illallah itu sudah waqaf kan? Itulah ujung nada berapa? 1, berarti ibtidaknya harus menggunakan nada 2. Coba ini nada 1, 1, 2, 3. Rabbus samawati wal ardi innahumal azizul ghaffar. Nada 2. Qul huwa nabaun azim. Nada 1. Anhu mu'ridun. Nada 2. Naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Ambil nafas panjang nada 1.
Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Nah, kalau kita punya asupan udara yang banyak, enak kan baca panjang. Nah, kalau asupannya sedikit ya megap-megap. Gitu ya. Alhamdulillah. Ini surat Al-Baqarah sama diajarkan selekasi kayak tadi. Kemudian ini diajarkan cara nyicil tadi ya. Dan yang menjadi ini perhatian kita adalah ini Ustadz sekalian, hak mim ain sin qaf itu di standar umi dibaca satu nafas. Dibaca satu nafas. Hamim ain sin qaf. Kuat ya. Hitungan kedua ambil nafas. 1, 2, 3. Hamim ain sin qaf. Harus sempurna qaf. Jangan qaf. Belum sempurna itu. Hati-hati. Iya. Sifat rokhawanya af sama amesnya itu ya. Cukup? Ada pertanyaan? Aduh. Perut saya sakit. Hah? Tadi kan sudah lihat nafasnya. Itu nanti dipraktekkan insya Allah. Iya. Ustadz. Iya boleh silakan. Iya. Ya, boleh. Terima kasih ya. Di jilid 5 ada mirsoda ya. Mirsoda. Itu kan di penanaman konsepnya ro yang didahului kasrah kan dibaca tarkik ya, tipis ya. Tapi mirsoda nanti langsung aja Syat. Anak-anak perhatikan Ustadz ketika baca mirsoda. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada. Yuk bersama-sama. Inna jahannama kanat mirsada. Coba Suyono. Sudah kedengaran tebal Sat ya. Pastikan dulu enggak tahu, pelan-pelan begitu. Kalau sudah ya sudah, tapi jangan komentar. Yo, jangan komentar. Pokoknya iya bagus gitu aja. Intinya kan contoh praktek. Mereka belum tahu, mereka belum waktunya untuk mengetahui keilmuannya. Nanti di kelas apa? Tajwid. Tapi betul harus dicontohkan. Lihat Ustadz untuk yang ini khusus. Ayo kasih tanda itu. Nah, boleh begitu Ustadz. Biar ketika baca di rumah mereka juga baca mirsada gitu ya. Bisa ya? Mirsada. Itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu dengan cara mengangkat punggung lidah sampai ke belakang. Ya, coba diangkat. Mohon maaf saya tidak bisa bantu ngangkat. Diangkat sendiri, Ustaz. Ayo. Kalau saya gambarkan ini lidah kita itu nekuk begini akhirnya. Sada. Sada. Ya enggak boleh sada. Tidak ada mencucu. Tafkhim itu dengan cara mengangkat punggung lidah ke belakang. Sada. Itu ya, Ustaz ya. Any question? Halo? Enggak usah, pokoknya nun kecil gitu aja. Ustadz itu namanya nun kecil, iya karena ditulis gitu aja. Yang mana? Iya kenapa? Yang tidak dibaca itu nunnya. Kalau A-nya dibaca A ya, allazi. Nun kecil gitu kan di awal ayat tidak dibaca. Yang tidak dibaca apanya?
nun kecilnya. Iya. Iya, kita ngomongnya nun kecil saja. Ustadz kalau ada anak saya pinter, tapi kan ada namanya Ustadz. Ya misalnya begitu anak sekarang. Oh iya, siapa yang tanya? Bagus, jawabannya nanti setelah ngaji ya. Saya itu pernah jadi guru itu ditanya oleh murid saya, tapi pertanyaannya tingkat dewa. Luar biasa sulit. Loh, anak usia SD kok tanyanya sampai segitu. Saya diam saja, kayak pertanyaan tadi itu. Nanti ketika makan ya dijawab oleh Ustadz. Saya tidak mau teman-temannya ikut bingung gitu loh. Setelah ngaji, ya saya ajak makan. Gus, ya Ustadz, pertanyaanmu tadi luar biasa. Ustadz yakin satu sekolah ini 900 anak ini tidak punya pertanyaan sehebat pertanyaanmu. Besar kepalanya. Langsung saya tembak, titipannya siapa? Guru lesku Ustadz gitu. Ngaku dia. Dia nggak sengaja saya interogasi. Oh, guru lesmu ya? Oh iya Ustadz. Tak tulis nomor WA saya 085634966731. Gus, berikan ke gurumu salam dari Ustadz tadi. Sampai sekarang saya di sini nggak pernah di WA. Iya. Artinya apa? Guru harus punya referensi keilmuan yang banyak, tapi bukan untuk maaf tidak untuk takabur enggak. Iya. Saya pastikan nanti antum kalau punya halaqah, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa akan ditanyakan. Iya. Dan kita harus bisa menjawab. Kalau bisa, kalau enggak bisa jangan mengada-ngada. Iya. Ngomong enggak bisa. Lah, ternyata guru lesnya yang titip pertanyaan. Makanya kok utayan kata-katanya tersusun rapi begitu pertanyaannya. Ini enggak mungkin kalau anak SD kelas 2 bisa bertanya detail itu dan kalimatnya runtut sekali sesuai dengan EYD yang disempurnakan. tak rayu-rayu Ustazah, ya Allah sambil makan luar biasa, satu sekolah insya Allah enggak ada yang sehebat kamu pertanyaannya. Titipannya siapa? Guru les saya Ustadz gitu langsung jawab. Nah, ini nomornya Ustadz ya, suruh tanya sendiri ke Ustadz itu. Padahal saya enggak punya jawaban itu. Iya. Maksudnya saya ingin tahu yang tanya siapa. Oh ternyata guru lesnya. Saya tidak mau teman-temannya jadi korban ketidakfahaman gara-gara pertanyaan yang tingkat. Itu ya. Tapi sebagai guru harus punya banyak referensi. Ya Ustaz ya. Saya yakin tidak hanya masalah Quran. Saya punya jamaah sepuh-sepuh di Gresik. Paling muda umurnya 68 tahun. Paling muda itu. Pensiunan semen Gresik, petrokimia Gresik, PNS sebagainya ya. Waktu ngaji tak tanya, ya Allah Pak, saya sangat iri dengan bapak-bapak sekalian. Usia sudah tidak muda lagi tapi semangatnya luar biasa. Motivasinya apa Pak? Ustadz untuk bekal mati Ustadz.